Assalamualaikum Akang Teteh. Ya, eee, kenalin nama aku Neneng Ratnasari Oktaviani dan video penyuluhan kali ini adalah tentang layu fusarium. Cekidot. Ya buat Akang Teteh semua pasti sering banget yang namanya nemuin penyakit ini, khususnya kalau lagi musim hujan. Di tanaman tomat, di tanaman cabe itu pasti sering banget ya, apalagi di musim hujan. Ini ada yang masih belum tahu tanaman layu fusarium itu kayak gimana. Tanaman layu fusarium ini kayak gini fotonya. Nah, udah tahu itu pasti sering banget ya. Ada yang mungkin, loh ternyata itu ya layu fusarium, baru baru ngeh gitu. Jadi layu fusarium ini tadi udah aku mention kenapa bisa sering menyerangnya pas musim hujan. Jadi si penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh jamur. Jadi si layu fusarium itu ternyata jamur, tapi nggak bisa dimakan. Jamur yang justru merugikan. Nama jamurnya adalah Fusarium oxysporum. Jadi si jamur ini adalah jamur yang mudah sekali berkembang biak, apalagi ketika lembab gitu. Keadaan iklimnya sedang lembab. Nah kan lembab-lembab itu di musim hujan. Nah itulah kenapa alasannya kalau di musim hujan tanaman kita kayak tanaman tomat, cabai itu sering banget kena si penyakit ini gitu. Nah, sekarang di video ini aku mau ngejelasin tentang pencegahan dan atau bisa juga penanggulangan sih, bisa juga dipakai sebagai pencegahan dan juga penanggulangan untuk si penyakit jamur layu fusarium ini, oke? Jadi si layu fusarium ini bisa dicegah dan juga sekalian ditanggulangi dengan berbagai cara gitu. Salah satunya ada beberapa cara nih sekarang yang kita mau obrolin hari ini. Dan yang pertama langsung aja kita yang lagi hot news gitulah di dunia agro agroteknologi gitu, ini adalah namanya trichoderma. Nah, Akang Teteh tahu yang namanya trichoderma? Kayaknya tahu, cuman nggak terlalu jelas gitu. Maksudnya kayak tahu ada ini tapi nggak tahu namanya ternyata trichoderma gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nah, trichoderma ini kalau bentuk kita pakai itu mikroskop kayak gini. Nah, kalau kita lihat tadi kan kayak di mikroskop tuh kayak gitu bakteri. Jadi trichoderma itu adalah bakteri baik ya. Yang tadi udah kita lihat di dalam kalau pakai mikroskop kayak gitu. Dan kalau kita sebenarnya udah bisa beli tanpa harus buat. Kebanyakan sih petani-petani itu yang udah pakai trichoderma itu buat. Tapi kalau biasanya Kang Teteh pengen yang lebih cepet, ada juga yang udah jadi yang tinggal dicampurkan dengan pupuk. Ini dia contohnya. Nah, itu tadi adalah gambar dari trichoderma kemasan ya. Jadi Akang Teteh bisa langsung beli gitu, beli itu aja. Yang tadi gambarnya di e-commerce, jadi tinggal beli di e-commerce, online shop, 90 ribuan gitu katanya ya. Emang agak pricey ya sih ya, emang agak mahal. Cuman kalau kita lihat dari manfaatnya gitu, khasiat udah kayak obat. Pokoknya manfaatnya itu pasti akan sangat berpengaruh, insya Allah sangat berpengaruh, apalagi untuk kesehatan tanaman. Jadi kalau Akang Late lagi sekarang pengen yang organik pakai itu pasti manjur cer. Itu gimana caranya sih, gimana cara penggunaannya tadi udah aku mention sedikit. Kalau si trichoderma ini digunakan dengan cara mencampurkannya dengan pupuk dasar ya, dengan pupuk kandang, dan digunakan sebagai pupuk dasar gitu. Jadi di awal aja gitu sebenarnya. Atau bisa juga selain pupuk dasar, tapi bisa juga ketika dikocorin ke tanaman, dikocor. Nah, sekarang adalah yang kedua. Yang kedua adalah menggunakan pupuk yang tepat. Nah, ini adalah yang sering banget disalahartiin oleh banyak orang gitu loh. Sering banget disalahartikan, jadi kebanyakan mikirnya banyak pupuk makin baik gitu. Sebenarnya enggak. Setiap tanaman ini memiliki dosis masing-masing, kebutuhan masing-masing akan pupuk gitu. Khususnya untuk pupuk-pupuk yang anorganik gitu, yang
itu perlu sekali untuk dihitung kebutuhannya sehingga mereka nggak akan overdosis, sama seperti manusia yang memiliki dosis tertentu ketika mereka sakit minum obat gitu kan, kita juga butuh pakai dosis, dan mereka pun sama, tanaman pun seperti itu dan harus diperlakukan begitu. Karena ketika mereka kelebihan, ada tuh yang namanya ada tuh yang justru berkebalikan, bukannya makin bagus tanamannya malah makin rusak, malah jadi tidak sehat tanamannya. Nah, oleh karena itu aku nyaranin di sini Akang Teteh itu belajar, kita sama-sama belajar. Boleh nanti aku mungkin nanti bikin video tentang gimana caranya menghitung kebutuhan pupuk gitu. Dan
lewat Telegram boleh, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum.